Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat walafiat ya nak. Nah, hari ini kita belajar tema kembali. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tematik subtema 3, pembelajaran 3 dan pembelajaran keempat. Untuk pembelajaran ketiga, kita akan belajar tentang meringkas teks lisan. Meringkas teks lisan hampir sama dengan cara meringkas teks tertulis. Berikut langkah-langkah untuk meringkas teks lisan. Yang pertama, mendengarkan teks yang dibacakan Bapak atau Ibu guru dengan seksama, kemudian mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Yang ketiga yaitu menganalisis gambaran umum dari teks tersebut, dan yang terakhir menyusun kalimat baru atau paragraf baru berdasarkan gagasan pokok serta gambaran umum teks. Baiklah, Ibu akan membacakan sebuah teks, kalian simak ya. Gado-gado merupakan makanan khas Indonesia, khususnya Betawi. Makanan tersebut berupa campuran dari berbagai rebusan sayur, kentang, tahu, tempe, dan telur yang disajikan dengan siraman bumbu kacang serta taburan kerupuk. Hidangan ini sangat nikmat disantap bersama nasi atau lontong. Nah, mari kita membuat ringkasan dari teks yang tadi Ibu bacakan. Sebelum kita membuat ringkasan cerita, mari kita tentukan dulu gagasan pokok dan gagasan penjelas. Yang pertama adalah untuk gagasan pokok, gado-gado merupakan makanan dari Betawi. Untuk gagasan penjelas, makanan tersebut berupa campuran dari berbagai rebusan sayur, kentang, tahu, tempe, dan telur yang disajikan dengan siraman bumbu kacang serta taburan kerupuk. Gagasan penjelas yang kedua yaitu hidangan ini sangat nikmat disantap bersama nasi atau lontong. Nah, ini adalah kalian pisahkan dulu antara gagasan utama dengan gagasan penjelas. Setelah itu baru kalian membuat ringkasan dengan bahasa kalian sendiri yang tidak melebihi dari apa yang ada di teks lisan tersebut. Kemudian kita ringkas dengan seperti ini. Gado-gado adalah makanan khas Betawi. Gado-gado dibuat dari berbagai macam sayur-sayuran dan juga kentang, tahu, tempe, dan telur. Gado-gado memakai bumbu kacang serta kerupuk. Makanan ini bisa dimakan dengan lontong atau nasi. Nah, ini contoh yang sederhana tentang meringkas suatu bacaan dengan mendengarkan media lisan. Ibu akan mencontohkan kembali dan membacakan suatu teks. Kalian perhatikan dan simak dengan baik ya. Sekoteng adalah minuman tradisional yang berasal dari Jawa Tengah. Sekoteng terbuat dari beberapa rempah-rempah. Salah satunya adalah jahe, sehingga minuman ini sangat cocok diminum saat cuaca dingin. Selain berbagai dasar jahe, sekoteng juga menggunakan bahan lain seperti kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng juga bisa ditambahkan dengan susu kental manis untuk menambah rasa manis. Nah, dari contoh teks lisan ini, coba kalian buat ringkasan sendiri ya, belajar di rumah. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan kembali yaitu tentang di sini Ibu akan mengajarkan tentang penyerapan bunyi. Kemarin kita sudah belajar tentang pemantulan bunyi. Ibu mengulas pelajaran yang lalu. Pelajaran lalu kita belajar tentang pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi ini terjadi pada benda-benda yang keras, benda-benda yang mempunyai permukaan keras, contohnya seperti batu, besi, seng, kaca, piring. Itu benda-benda yang dapat memantulkan bunyi.
Kemudian selain pemantulan bunyi, ada juga penyerapan bunyi. Penyerapan bunyi berguna untuk meredam atau mencegah gaung. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang memiliki permukaan lunak seperti gabus, busa, kapas, dan karpet. Bunyi akan terserap jika gelombang suara mengenai benda-benda lunak. Oleh karena itu, benda lunak yang mampu menyerap bunyi disebut peredam bunyi. Peredam bunyi biasanya dipasang di gedung bioskop, studio, gedung pertemuan agar bunyi atau suara terdengar jernih dan jelas. Nah, kalian sudah pernah masuk ke bioskop belum? Kalau kalian sudah, kalian akan menemukan di situ banyak karpet-karpet tebal di lantai, di samping dinding, itu ada karpet-karpet tebal. Nah, itu fungsinya apa? Untuk menyerap suara, agar suara dari film yang ditampilkan di bioskop itu tidak keluar dari ruangan dan suaranya tidak bergaung. Ya, mempunyai suara jernih. Baik, kemudian kita lanjut pelajaran kerjasama. Kemarin kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Manfaat kerjasama itu sangat banyak. Mau di sekolah, mau di rumah, ataupun mau di lingkungan masyarakat itu mempunyai manfaat. Yang pertama yaitu lingkungan menjadi bersih, pekerjaan cepat selesai, pekerjaan berat menjadi ringan, mempererat silaturahmi antar warga, dan menciptakan keamanan lingkungan. Nah, apa yang sudah kalian lakukan di rumah? Apakah sudah melakukan kerjasama dengan keluarga, dengan ayah atau bunda, atau mengerjakan kerja kelompok di sekolah, serta mengerjakan piket di kelas? Baik anak-anak, Ibu cukupkan pelajaran hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan bermanfaat dan kalian dapat memahami. Nah, sekarang tugasnya adalah kalian buka halaman 82, bagian C nomor 1 sampai 5 dikerjakan. Kemudian halaman 83, bagian A nomor 1 sampai dengan 15. Silahkan mengerjakan. Setelah dikerjakan, hasilnya boleh kalian fotokan dikirim ke Bu Guru ya. Selamat mengerjakan. Tetap jaga prokes agar tetap selalu sehat dan bisa belajar dengan menyenangkan. Baik anak-anak, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.